Di medan pertempuran dataran terbuka di garis depan, laju pasukan suku Titan menjadi pemandangan yang paling mengguncang jiwa. Bumi bergetar dengan irama teratur. Dum, dum, dum. Setiap raksasa Titan memiliki tinggi lebih dari 30 meter, sementara beberapa pemimpin di barisan depan bahkan mencapai 100 meter, bagaikan gunung yang berjalan. Tubuh mereka dilapisi armor biologis yang tebal. Armor itu hidup, terus menggeliat dan bernapas, memancarkan aura brutal yang menjijikkan. Senjata di tangan mereka, palu raksasa dan meriam berat, semuanya terbuat dari perpaduan tulang makhluk raksasa tak dikenal dengan logam. Sebagai ras pengrajin legendaris, suku Titan telah mengembangkan teknologi biologis dan teknik mekanik hingga mencapai puncaknya. Mereka bahkan tidak perlu menyerbu, cukup berjalan selangkah demi selangkah ke depan. Tekanan yang menghancurkan seperti gunung dan lautan sudah cukup untuk membuat jantung manusia biasa meledak. Pada hari ini, umat manusia teringat akan... Sudahlah, mereka bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. 4 ras besar bergabung, membagi pasukan menjadi 4 jalur. Seperti cakar 4 binatang raksasa yang membawa kehendak untuk menghancurkan segalanya. Mencengkeram dengan ganas ke jantung, negara Huaxu. Pada saat ini, perhatian seluruh dunia terfokus ke sini. Berbagai ras besar dari zaman kuno mengamati medan perang ini. Meskipun bukan wilayah mereka, namun karena efek kupu-kupu, perang di kawasan Asia Timur bisa memengaruhi stabilitas wilayah mereka. Negara-negara manusia yang masih bertahan, serta kekuatan para manusia super tingkat rendah yang bersembunyi di berbagai tempat, semuanya mengamati dengan dingin melalui satelit dan sistem deteksi jarak jauh. Mereka terkejut oleh fondasi kekuatan 4 ras kuno itu, dan takut akan pasukan yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Namun lebih dari itu, ada juga harapan penuh rasa senang atas penderitaan orang lain dari beberapa ras kuno. Bagaimanapun, pada dasarnya mereka memang tidak menyukai ras manusia generasi ke-6 yang lemah, namun memiliki kemampuan reproduksi yang sangat tinggi. Britania, salah satu negara kuat manusia yang telah mencapai kesepakatan dengan suku Abyssal Laut dan Atlantis. Raja Arthur mengenakan armor perang singa hati berwarna emas. Satu tangannya bertumpu pada pedang Excalibur di pinggangnya. Tatapannya dalam menatap layar holografik di depannya, sementara sudut bibirnya melengkung dingin. Mereka sudah tamat. Merlin dan Lancelot duduk di bawahnya, bersama seluruh anggota Ksatria Meja Bundar yang sedang menyaksikan pertempuran. Jelas bahwa ini adalah pertempuran terbesar di bumi sejak kebangkitan semua ras, dan mereka juga penasaran bagaimana hasilnya. Mendengar perkataan Raja Arthur, Lancelot menatapnya dan bertanya dengan kening berkerut. Maksudmu negara Huaxu dan Chaos? Mereka akan tamat? Raja Arthur menatapnya dengan sedikit heran. Sementara Merlin di sampingnya tidak bisa menahan diri dan tertawa kecil. Lancelot, kau sedang bercanda, ya? Lancelot mendengus tidak puas. Apa kau pikir mereka bisa menghadapi 4 ras peradaban kuno sekaligus? Aku tahu kau sangat kuat. Dia bisa melawan 4 atau 5 ahli selevel sendirian. Tapi lalu apa? Dalam perang tingkat peradaban, kecuali ada individu dengan kekuatan absolut yang mampu menghancurkan segalanya, situasi pertempuran tidak mungkin dibalik. Merlin masih tersenyum. Apa yang kau katakan memang masuk akal, tapi ada satu hal penting yang kau lewatkan. Lancelot bertanya dengan kesal. Apa? Jangan-jangan kau tahu Huaxu atau Chaos punya kartu truf yang bisa membalik keadaan buruk 1 lawan 4 ini? Dalam pemahaman mereka, menghadapi satu ras kuno saja, Huaxu sudah sulit menang. Jika tanpa Zhang Yi yang menopangnya, kemungkinan besar Huaxu akan seperti negara lain, kehilangan sebagian besar wilayahnya. Tidak, itu tidak. Merlin menggeleng. Hah, kalau begitu, apa maksudmu? Aku memang tidak tahu kartu truf apa yang dimiliki Huaxu, tapi... Ia menyipitkan mata, menatap proyeksi satelit yang menampilkan berbagai medan perang besar, lalu berkata perlahan, "Aku mengenal pria itu. Dia adalah seseorang yang sama sekali tidak suka mengambil risiko. Begitu dia mulai bergerak secara aktif, dia setidaknya memiliki kepastian 300%.
Raja Arthur mengangguk sambil tersenyum setuju. Lancelot tampak kebingungan. Apa yang kau katakan? Sepertinya masuk akal. Ia teringat beberapa interaksinya dengan Zhang Yi. Pria itu memang berhati-hati sampai membuat kulit kepala merinding. Tapi, apa maksudnya 300%? Raja Arthur berkata, artinya Chaos bukan hanya punya peluang melawan 4 lawan, tapi juga memiliki keyakinan mutlak untuk menang. Hal seperti melukai musuh 1000, tapi merugikan diri sendiri 800. Dia tidak akan pernah melakukannya. Lancelot dan para ksatria meja bundar lainnya tercengang. Namun jika dipikirkan lagi, berdasarkan gaya Zhang Yi, hal itu memang masuk akal. Mereka, bagaimana bisa menjadi sekuat ini? Sepertinya bukan hanya kita yang mendapatkan warisan peradaban dari reruntuhan kuno, mereka mendapatkan lebih banyak. Columbia, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan Alam. Ketua Morgan Freeman, yang bersinar keemasan duduk di sofa kulit merah, bergaya klasik, memegang secangkir kopi, menikmati situasi pertempuran yang diproyeksikan di hadapannya. Di ruang komando tempur, ada seekor labrador putih, serta beberapa orang yang mengenakan konstruksi tempur. Benar, Columbia telah sepenuhnya menjalin kerjasama dengan peradaban kuno. Suku konstruksi kini telah ikut serta dalam urusan harian Asosiasi Ilmu Pengetahuan. Pada dasarnya, hubungan antar ras tidak pernah sepenuhnya musuh atau sekutu. Semua hanya didorong oleh kepentingan. Di era kebangkitan semua ras ini, memiliki lebih banyak sekutu adalah kunci agar peradaban dapat bertahan lebih baik. Benar-benar estetika kehancuran yang luar biasa. Oh, Huaxu benar-benar sial. Wilayah itu dikelilingi oleh ras kuno yang barbar. Columbia kita adalah tanah pilihan. Bahkan sekarang aku masih bisa santai menikmati kopi. Seorang ksatria konstruksi yang mengoperasikan komputer berkata dengan suara mekanis. Beberapa peradaban memilih penaklukan, sementara yang lain memilih kerjasama. Namun sebelum ancaman yang lebih besar datang, konflik seperti ini tidak akan berhenti. Sudah, tutup mulutmu dulu. Biarkan aku lihat berapa peluang kemenangan Huaxu dalam pertempuran ini. Sebuah suara tidak sabar terdengar. Morgan tersenyum ringan. Da Vinci, apakah model datamu sudah selesai dihitung? Berapa lama Huaxu bisa bertahan? 3 jam? Atau 5 jam? Terlalu optimis. Da Vinci bahkan tidak menoleh. Di balik kacamata mekanisnya, aliran data dingin terus berkedip. Berdasarkan perbandingan tingkat energi saat ini, garis pertahanan konvensional mereka akan hancur seperti kertas pada gelombang serangan pertama. Selain Chaos sendiri yang mungkin bisa melarikan diri, seluruh negara Huaxu akan diratakan dalam waktu 30 menit. Ini bukan lelucon. Jika melihat data 5 tahun lalu, Huaxu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan wilayah sebesar itu. Wilayah yang luas berarti pertahanan yang semakin sulit. Mendengar perkataan Da Vinci, tatapan Morgan mengalami sedikit perubahan. Jadi, maksudmu negara Huaxu akan tamat? Siapa yang tahu? Orang itu selalu misterius. Aku tidak percaya dia tidak punya persiapan apapun. Tatapan mata ikan mati Da Vinci tidak menunjukkan gelombang emosi sedikit pun. Pokoknya, bersiaplah menonton pertunjukan. Brian dengan santai mengunyah potongan daging, melirik Morgan sambil dalam hati mengeluh. Mereka masih punya kartu tersembunyi. Hasil terburuk pun hanya pindah ke ruang bawah tanah Kekaisaran Wuluan. Tentu saja, ini adalah rahasia di antara kami saudara. Aku tidak akan memberitahumu. Morgan duduk tegak, lalu segera mengirimkan pesan suara kepada Zhang Yi. Tuan Chaos, saya mendengar bahwa pihak Anda sedang diserang oleh beberapa negara peradaban kuno. Saya sangat khawatir. Meski terpisah jarak yang sangat jauh, kami sulit memberikan bantuan tepat waktu. Namun, jika benar terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kami bersedia menerima para pengungsi dari negara Huaxu. Ucapan Morgan terdengar tulus dan penuh perasaan. Ia tahu, jika negara Huaxu benar-benar ditembus, Zhang Yi akan segera membawa para elit dari kota Tianhai untuk melakukan evakuasi. Maka, Zhang Yi dan para kekuatan puncak lainnya, serta para talenta dan teknologi dari kota Tianhai, semuanya adalah aset yang sangat berharga. Bharata,
Di tepi sungai Gangga, kuil emas Indra duduk bersila di atas takhta gajah putih raksasa. Di antara alisnya muncul sebuah pola ilahi yang menyerupai mata ketiga. Sejak kembali dari bulan, seluruh dirinya mengalami transformasi, kekuatannya menjadi semakin dahsyat. Sementara itu, ras tiga kepala juga muncul dari bawah tanah, secara resmi hadir di hadapan dunia sebagai ras dewa. Namun di Bharata, budaya religius memang sangat kental, sehingga masyarakatnya dengan cepat menerima hal tersebut. Saat ini, mata ketiga Indra sedikit terbuka. Di dalam pupil emasnya terpancar ketidakpedulian dan kesombongan tanpa batas. Oh, kaos lagi? Aku tidak bisa melihat masa depannya. Yang terlihat hanya kehampaan kacau, seolah-olah awal mula alam semesta, atau akhir dari segala sesuatu. Kali ini, bagaimana masa depan negara Huaxu dan masa depan Chaos akan berubah? Seluruh planet, berbagai peradaban, memusatkan perhatian ke sini. Ada yang terang-terangan, tentu saja ada pula yang diam-diam. Di bawah sorotan seluruh dunia, saat 4 ras besar melancarkan perang, mereka juga merilis pernyataan bersama yang disiarkan ke seluruh peradaban melalui siaran kuantum. Dalam tayangan itu, Mingwo, Jianshou, Guliki, dan Randel, 4 kepala ras, berbicara dengan nada penuh kebenaran dan kepedihan. Mereka berdiri di jembatan komando kapal perang raksasa. Di belakang mereka adalah pasukan besar yang siap tempur. Kaos dari negara Huaxu telah mengkhianati kepercayaan. Dalam misi eksplorasi kosmik yang suci, ia merobek perjanjian, melakukan serangan licik, dan menjebak serta membantai armada gabungan dari 5 peradaban. Ia bahkan dengan kejam melancarkan pembantaian tidak manusiawi terhadap negeri Zepan, menyebabkan jutaan makhluk hidup menderita. Ini adalah penghinaan terhadap perdamaian planet dan pelecehan terhadap martabat semua ras. Hari ini, kami 4 ras bersatu, melancarkan perang suci demi menumpas iblis dan menegakkan keadilan. Negara Huaxu turut bersalah dan harus dihukum bersama. Bunuh tanpa ampun. Ucapan itu terdengar penuh kebenaran, seolah-olah merekalah korban dan hakim keadilan. Apakah ada yang percaya atau tidak, sebenarnya tidak penting. Seperti yang dikatakan Bai Longzi, mereka hanya membutuhkan sebuah alasan. Antar ras juga perlu menjaga sedikit muka. Namun setelah mendengar berita ini, banyak ras dan negara manusia merasa sangat terkejut. Apa? Dalam eksplorasi antar bintang, Chaos memusnahkan pasukan gabungan 5 ras? Bukankah mereka yang mencari mati? Berani pergi bersama Chaos meninggalkan planet, bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Jangan begitu juga. Chaos memang tidak murah hati, tapi dia tidak membunuh orang tak bersalah. Mungkin 5 ras itu mencoba menjebaknya, lalu malah dibalas. Bagaimanapun kebenarannya sudah tidak penting. Dalam perang ini, yang menang adalah kebenaran, yang kalah adalah kejahatan. Kita lihat saja. Seiring dirilisnya pernyataan tersebut, terompet serangan total pun dibunyikan. Tembak, hancurkan mereka. Demi kehormatan ras kita, pada saat ini dunia seakan kehilangan suara. Di perbatasan barat laut, ribuan kapal perang ras baja menyelesaikan pengisian energi meriam utama mereka secara bersamaan. Itu adalah puluhan ribu meriam partikel berenergi tinggi yang mampu menembus asteroid. Mereka berkumpul menjadi hujan cahaya kehancuran, seperti meteor berapi, menghantam kota-kota perbatasan negara Huaxu dalam lintasan parabola. Setiap sinar membawa suhu kehancuran, cukup untuk menguapkan sebuah gedung pencakar langit dalam sekejap. Langit berubah menjadi merah, itu adalah cahaya radiasi energi tinggi, seolah-olah dunia akan kiamat. Di langit, ribuan petir dan palu badai yang dipanggil ras surga membawa kekuatan pemusnah dunia, menghantam wilayah pesisir timur dengan kota Tianhai sebagai target utama. Itu bukan sekadar petir, melainkan air terjun plasma petir. Deng Shentong berdiri dengan tangan di atas pedang di puncak menara komando, menatap serangan yang tampak mampu meratakan kota Tianhai dengan wajah penuh ketidakberdayaan. Kelihatannya cukup berbahaya. Di darat, badai tebasan dari jutaan pedang lengkung ras serigala gigi, serta peluru cairan asam dari meriam biologis ras Titan, sepenuhnya menutupi garis perbatasan. Kehancuran
Di hadapan kekuatan ini, semua benteng pertahanan konvensional manusia tampak begitu konyol. Dalam bayangan semua orang, detik berikutnya seharusnya memperlihatkan kota-kota negara Huaxu berubah menjadi reruntuhan. Manusia tak terhitung jumlahnya meraung dalam lautan api, dan api peradaban padam seketika. Namun, saat serangan yang menghancurkan langit dan bumi itu hampir menyentuh wilayah negara Huaxu, Weng, sebuah dengungan energi yang jernih, halus, namun megah tanpa batas, tiba-tiba bergema di seluruh langit dan bumi. Suara itu seolah berasal dari inti bumi, namun juga seperti datang dari langit tertinggi. Di pusat kota Tianhai, yang terletak di pesisir tenggara, namun sebenarnya merupakan kota pusat negara Huaxu. Di alun-alun pusat kota, sebuah menara kristal raksasa setinggi ribuan meter, jernih dan tembus cahaya. Menara asal tiba-tiba memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya putih yang sangat besar itu melesat ke langit, lalu menyebar seperti hujan. Dalam sekejap terhubung dengan jaringan penerima energi raksasa yang sebelumnya tak terlihat oleh mata, yang mencakup seluruh negeri. Dalam sekejap, keajaiban terjadi. Di garis perbatasan negara Huaxu, di atas setiap kota, bahkan di atas setiap jengkal tanah, sebuah lapisan tipis yang sebelumnya transparan tiba-tiba muncul. Ia membentuk struktur sarang lebah heksagonal yang samar, memancarkan cahaya biru lembut, namun tak tergoyahkan. Ini adalah medan pertahanan absolut yang melindungi seluruh wilayah negara Huaxu, seluas lebih dari 10 juta kilometer persegi. Benar, karena perubahan topografi, wilayah kendali negara Huaxu kini sedikit meluas dan sebagian besar berupa dataran. Hujan meriam partikel ras baja menghantam keras ke perisai itu. Tidak ada ledakan dahsyat, tidak ada penetrasi yang mengerikan. Sinar energi yang menakutkan itu seperti tetesan hujan yang jatuh ke danau tak berdasar, hanya menimbulkan riak indah, lalu dengan cepat diserap, disebarkan, dan dialihkan oleh perisai tersebut. Zazas! Energi yang semula cukup untuk menghancurkan sebuah kota itu mengalir mengikuti pola pada permukaan perisai, seketika menjadi sangat jinak, lalu akhirnya dialirkan ke inti energi bawah tanah dan menghilang tanpa jejak. Selain konsumsi energi antar serangan, sebagian energi dari serangan yang datang juga diubah dan diserap menjadi bagian dari medan pertahanan itu sendiri. Hukum kekekalan energi. Energi tidak akan muncul atau menghilang begitu saja, melainkan hanya berpindah. Setelah mencapai tingkat peradaban kosmik seperti ras Yihen, pemahaman mereka terhadap energi telah mencapai tingkat mesin gerak abadi. Dalam satu sistem yang sama, seluruh energi dapat dimanfaatkan secara sempurna. Medan pertahanan negara Huaxu hanyalah versi yang sangat sederhana, tetapi sudah memiliki fungsi awal untuk mengubah energi serangan lawan menjadi kekuatan sendiri. Tak lama kemudian, guntur dahsyat dari ras langit pun menghantam. Kota Tianhai, kota Donghai, Shengjing, dan kota-kota inti lainnya menjadi target utama serangan. Geram! Di langit, kilat membelah cakrawala panjang, seperti kuas perak yang merobek tirai hitam langit, lalu menghantam bumi dengan ganas. Petir sebesar gunung itu menghantam perisai, namun seperti batu yang tenggelam ke laut. Perisai itu bahkan memancarkan cahaya balasan, seolah mengejek lemahnya kekuatan petir tersebut. Cahaya tebasan para prajurit ras serigala taring pun hancur berkeping-keping. Para prajurit ras ini, yang memegang hukum liar kuno, dan hampir sepenuhnya meninggalkan senjata teknologi, hanya berfokus pada pelatihan kemampuan khusus, memiliki kemampuan tempur individu maupun kelompok yang sangat kuat. Gigi, taring, dan pedang melengkung adalah senjata terbaik mereka. Namun demikian, serangan gabungan pasukan besar ras serigala taring yang datang seperti gelombang pun tetap tidak membuahkan hasil. Bahkan para prajurit serigala yang berada di barisan terdepan saat menabrak perisai, seperti lalat yang menghantam kaca anti peluru, kepala pecah, darah muncrat. Bam! 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 Tubuh mereka menghantam lapisan medan pertahanan tak kasat mata itu, lalu langsung terpental oleh energi besar, memercikan kabut darah bercampur serpihan tulang.
Au! Au! Jeritan menyedihkan anak-anak serigala pun terdengar berturut-turut. Pemandangan ini membuat para petinggi dari 4 ras tercengang. Hanya saat serangan menghantam, barulah terlihat lapisan perisai yang tersusun dari struktur heksagonal. Tingkat peradaban negara Huaxu tidak mungkin bisa menciptakan medan pertahanan seperti ini. Jelas 3 tahun lalu, saat menghadapi serangan kita, mereka hanya bisa pasrah seperti anjing yang dipukuli. Bagaimana bisa berubah secepat ini? Ada pula jenderal tingkat tinggi yang hanya terkejut sesaat, lalu berkata dingin, "Tidak masalah." Meskipun mereka menguasai metode pertahanan yang lebih canggih, generasi ke-6 manusia kekurangan energi. Pertahanan seperti ini tidak akan bertahan lama. Teruskan serangan. Pertahanan ini akan segera ditembus. Begitu medan pertahanan luar hancur, mereka akan menjadi domba yang siap kita sembelih. Para petinggi lainnya juga berpikiran sama. Mereka mengakui negara Huaxu kuat, tetapi masih dalam batas imajinasi mereka. Bagaimanapun juga, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Zhang Yi bisa menemukan peradaban super yang hilang di Mars dan memperoleh hampir seluruh warisan peradaban tersebut. Maka, serangan pun terus berlanjut. Namun, di pihak negara Huaxu, setelah kekhawatiran singkat, para petinggi dari 6 wilayah besar telah sepenuhnya tenang. Kalau kau bilang si Kaos itu orangnya buruk, aku tidak akan membantah. Tapi kalau kau bilang sistem pertahanan yang dia bangun itu jelek, maka aku harus berdebat serius denganmu. Panglima tertinggi wilayah Shengjing, Meng Yuanjun, berkata sambil tersenyum. Tidak ada yang lebih memahami pertahanan daripada Zhang Yi. Terlebih lagi, mengetahui bahwa Zhang Yi sedang menangani urusan di negeri Zean, hati mereka pun setenang batu. Karena jika Zhang Yi tidak memiliki keyakinan mutlak terhadap medan pertahanan ini, dia pasti sudah datang memberikan dukungan sejak lama. Gelombang demi gelombang serangan dahsyat kembali diluncurkan. Berbagai metode serangan dari beberapa ras muncul tanpa henti, membombardir seluruh garis perbatasan dan wilayah udara, negara Huaxu secara titik demi titik. Namun, tetap sia-sia. Ini adalah pertahanan menyeluruh tanpa celah, bahkan ruang bawah tanah pun terlindungi. Serangan mereka gagal berkali-kali. Jutaan pasukan menyerang terus-menerus selama belasan menit dengan konsumsi energi yang mencapai angka astronomis. Namun, lapisan pelindung di luar negara Huaxu tetap kokoh tak tergoyahkan. Hingga akhirnya, cairan asam dan gas beracun dari meriam biologis berat ras Titan dinetralkan langsung oleh lapisan cahaya pemurnian di permukaan medan pertahanan, berubah menjadi asap tipis. Dunia seakan terdiam dalam sekejap. Di dalam kapal induk ras baja, mata Jianzhou yang tersembunyi di balik helm membelalak, meraung tak percaya, suaranya pecah karena keterkejutan luar biasa. Apa? Apa ini? Di mana pembacaan energinya? Kenapa tidak ada ledakan? Itu tadi adalah tembakan utama yang bisa menembus puluhan kilometer kerak bumi. Laporan pemimpin, perisai lawan. Menyerap lebih dari 80% energi serangan kita. Sisa 20% disebarkan merata ke seluruh jaringan medan. Serangan kita bahkan tidak meninggalkan retakan sedikit pun. Insinyur ras baja yang mengoperasikan sistem senjata kapal tempur darat-udara itu kini berkeringat deras. Mereka tidak menyangka bahwa negara yang dulu pengecut 3 tahun lalu kini telah berubah menjadi cangkang kura-kura dengan pertahanan luar biasa. Di langit, pemimpin ras langit, Mingwo, mengepakkan sayapnya, menatap lapisan cahaya biru yang menyelimuti seluruh negara. Wajah anggunnya kini terdistorsi hebat, tongkat di tangannya hampir hancur karena digenggam terlalu kuat. Mustahil, perisai energi skala luas seperti ini, bahkan peradaban tingkat tinggi pun membutuhkan inti energi setingkat bintang untuk menopangnya. Dari mana negara Huaxu mendapatkan teknologi ini? Dari mana energinya? Ini tidak masuk akal secara ilmiah. Tidak heran Mingwo begitu terguncang. Pada masa purba, ratusan juta hingga miliaran tahun yang lalu, saat peradaban mereka berada di puncaknya, mereka juga pernah menguasai teknologi semacam ini. Namun seiring runtuhnya peradaban, sebagai sisa api yang bersembunyi di bawah tanah atau celah ruang, serta dibatasi oleh Jiagawu hingga jumlah populasi sulit berkembang, mereka sudah lama tidak mampu mereproduksi teknologi tersebut.
Karena itu, melihat manusia generasi ke-6 yang lemah berkembang dengan kecepatan cahaya dalam bidang teknologi, mereka merasa takut sekaligus iri. Mereka sangat paham, jika pertempuran ini gagal, maka keempat ras besar mereka akan dibasmi satu persatu oleh Chaos yang memimpin pasukan. Serangan dari ras serigala taring dan ras Titan pun terpaksa dihentikan. Lapisan tipis cahaya biru itu bagaikan jurang yang memisahkan dewa dan manusia biasa. Tak peduli seberapa gencar mereka membombardir dari luar, kota-kota di dalam negara Huaxu tetap damai dan tenteram, bahkan tanpa sedikit pun getaran yang masuk. Sementara itu, rakyat negara Huaxu yang sebelumnya sangat cemas, perlahan mulai menunjukkan senyum lega. Dewa pelindung yang mereka yakini, dalam hal perlindungan, tetap dapat diandalkan seperti biasa. Adegan perang yang megah ini saat ini sedang disebarkan ke seluruh dunia melalui berbagai cara, menjangkau setiap negara dan ras. Di Britania, cangkir anggur di tangan Raja Arthur jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan kebingungan. Aku tahu Chaos sekarang sangat kuat. Dia bisa membuat negara Huaxu menjadi kekuatan yang tidak kalah dari peradaban kuno. Tapi, kedua tangannya saling menggenggam, memperlihatkan senyum pahit. Aku tidak menyangka dia bisa mencapai tingkat seperti ini. Sebagai prajurit paling berbakat di seluruh Eropa, sejak awal kiamat ia telah diselimuti kehormatan, dengan keberuntungan yang tiada tanding, serta mengalami banyak peristiwa luar biasa. Kini, ia juga telah melangkah ke ambang tingkat kesatria, memungkinkan Britania memiliki wilayah kekuasaan sendiri. Namun dibandingkan dengan Zhang Yi, ia masih tertinggal sangat jauh. Di Pusat Asosiasi Ilmu Pengetahuan Alam Kolombia, senyum di wajah Morgan membeku sepenuhnya. Anggur merah di tangannya tumpah membasahi tubuhnya. Ia menoleh kepada anjing putih Brian di sampingnya, lalu berkata dengan senyum pahit, menurutmu kalau aku menarik kembali pesan tadi, masih sempat tidak? Di Bharata, mata ketiga di dahi Indra tiba-tiba tertutup. Ia memegangi kepalanya dengan kedua tangan, tampak kesakitan. Di sampingnya, ular raksasa berkepala 3, Vishnu, menatapnya. Ada apa? Kau masih tidak bisa melihat masa lalu dan masa depannya? Indra tersenyum pahit. Meskipun kemampuanku menjadi lebih kuat, hidupnya tetap berupa kekacauan kosong. Aku tidak bisa melihat apapun. Aku juga tidak tahu mengapa negara Huaxu bisa menjadi sekuat ini. Yang menyaksikan situasi perang negara Huaxu dengan mata kepala sendiri bukan hanya mereka. Keterkejutan. Keterkejutan yang tak tertandingi menyapu seluruh dunia 3 tahun. Hanya dalam waktu 3 tahun. Dalam ingatan semua orang, meskipun negara Huaxu memiliki sosok kuat seperti Zhang Yi, tingkat teknologi mereka masih berada pada tahap bertahan hidup pasca kiamat. Walaupun dalam ranah generasi ke-6, mereka termasuk yang teratas, namun belum tentu bisa menandingi Kolombia yang didukung peradaban kuno. Namun pemandangan di depan mata ini sepenuhnya membalikkan pemahaman mereka. Kemampuan untuk menyelimuti seluruh negara dalam pertahanan absolut seperti ini, teknologi yang mampu dengan mudah menetralkan serangan gabungan 4 peradaban kuno. Ini masihkah negara manusia yang berjuang keras di dunia kiamat? Ini jelas adalah sebuah raksasa yang telah menyentuh ambang peradaban antar bintang, bahkan melampaui 4 peradaban kuno. Mereka sudah bukan lagi mangsa. Profesor Da Vinci menatap kurva pertahanan energi yang sempurna, hingga membuat putus asa di layar. Suaranya bergetar, membawa kegilaan dan ketakutan seolah menyaksikan kebenaran. Ini adalah seekor naga raksasa yang selama ini tertidur, dan sekarang ia telah bangkit. Ia meneguk seteguk besar minuman keras, lalu membanting botolnya ke lantai hingga pecah, dan berkata dengan penuh semangat, "Oh, aku sudah tidak sabar ingin bertemu dengan si Chaos itu." Ini adalah sebuah pertempuran yang ditakdirkan untuk tercatat dalam sejarah perang planet, sekaligus ritual penyerahan paling kejam antara sisa-sisa era lama dan penguasa era baru. Di garis perbatasan negara Huaxu, asap mesiu dan cahaya energi berjalin menjadi neraka kacau. 4 ras peradaban kuno, suku Baja, suku Serigala Taring, suku Langit, dan suku Titan
mengumpulkan seluruh kekuatan perang mereka, melancarkan serangan mengerikan yang cukup untuk menenggelamkan sebagian lempeng benua. Pertempuran ini tidak boleh kita kalah. Dengan mempertaruhkan seluruh ras kita, kita harus menentukan nasib dalam satu pertempuran. Meski menyadari kekuatan sistem pertahanan Huaxu, 4 peradaban kuno segera kembali tenang. Di dunia ini tidak ada pertahanan yang benar-benar tak terkalahkan. Selama kekuatan serangan cukup besar, cepat atau lambat, pasti bisa ditembus. Mereka hanya berani bertahan tanpa melakukan serangan balik. Itu berarti kekuatan tempur mereka tidak cukup. Ming dari suku Langit dengan tajam menyadari bahwa sejak perang dimulai hampir setengah jam lalu, Huaxu hanya bertahan tanpa tanda-tanda menyerang. Ia segera menyimpulkan bahwa cadangan energi Huaxu tidak cukup untuk melakukan serangan balik. Terlebih lagi, dari segi kekuatan militer, terutama jumlah manusia super, perbedaannya terlalu besar. 4 peradaban kuno memiliki keunggulan mutlak. Baik itu manusia super tingkat ksatria maupun tingkat uskup. Negara Huaxu sudah layak dianggap sebagai lawan dengan tingkat peradaban setara. Bersiaplah untuk perang jangka panjang. Kepala suku Titan, Guliki, berkata, meskipun rencana awal adalah menaklukkan Huaxu dalam 1 jam, bertempur selama 3 atau 5 tahun pun tidak masalah, asalkan menang. Di dataran tandus barat laut, bumi meraung kesakitan. Ribuan kapal perang berat milik suku Baja melayang di udara rendah. Moncong meriam hitam pekat tersusun rapat seperti sarang lebah. Dengan teriakan histeris sang komandan, puluhan ribu berkas partikel berenergi tinggi berkumpul menjadi air terjun cahaya kehancuran, menghantam lapisan perisai energi biru muda, itu dengan gila-gilaan. Energi yang dilepaskan setiap detik setara dengan ratusan bom atom Hiroshima yang meledak secara bersamaan. Di pesisir timur, gelombang tsunami menjulang tinggi. Pasukan suku Langit memicu fenomena alam dahsyat. Petir raksasa berwarna perak sebesar batang pohon jatuh dari awan gelap, disertai badai super yang mampu merobek baja, terus-menerus menghantam lapisan cahaya yang tampak rapuh itu. Namun, sekuat apapun serangan dari luar, sehebat apapun kehancuran yang ditimbulkan, lapisan, medan pertahanan absolut yang menyelimuti seluruh wilayah Huaxu tetap seperti permukaan danau yang tenang, hanya menimbulkan riak lembut yang indah. Di kota badai salju, Zhu Zeng terus menyeka keringat dingin di kepalanya dengan handuk, sementara Lan Xincheng di sampingnya terus mengganti handuk baru. Komandan Zhu, apakah Anda ingin mengganti celana? Lan Xincheng dengan baik hati mengingatkan. Ngaco apa kamu? Aku ini hanya menggoyangkan kaki karena senang. Ia mengusap wajahnya dengan kuat. Di atas kepalanya, petir besar masih terus menyambar. Suku Langit yang menguasai senjata cuaca benar-benar menakutkan. Mereka bahkan bisa menciptakan badai tingkat 15 yang mengerikan. Dari atas langit, semuanya terlihat jelas dan suara gemuruhnya mengguncang bumi. Karena medan pertahanan itu transparan, terlihat seolah-olah langit akan runtuh. Sungguh menakutkan. Zhang Yi, ayahku tersayang, cepatlah kembali. Kalau tidak, tulang tua ini bisa mati ketakutan. Zhu Zeng memegangi dadanya, lalu menelan 2 butir obat penyelamat jantung. Sial, bagaimana ini mungkin? Di ruang komando kapal induk suku Baja, pemimpin Xianzhou dengan marah menghancurkan meja operasi holografik di depannya. Mata prostetik elektroniknya berkedip liar dengan data peringatan merah. Itu adalah tanda kelebihan beban energi. Meriam utama kita sudah menembak tanpa henti selama 10 menit penuh. Dengan kepadatan daya tembak seperti ini, bahkan kerak bumi pun bisa ditembus. Kenapa bahkan retakan pun tidak ada? Perisai itu sebenarnya menggunakan sumber energi apa? Inti bintang. Di sampingnya, seorang perwira melaporkan dengan gemetar. Pemimpin berdasarkan hasil deteksi. Aku tidak percaya. Terus serang. Gunakan semua cadangan energi. Aku tidak percaya mereka bisa terus mempertahankan pertahanan berskala seluruh negara seperti ini. Jian Shou meraung. Cahaya merah di matanya memancarkan kegilaan seorang penjudi. Perisai wilayah luas seperti ini mengonsumsi energi dalam jumlah astronomis. Mereka tidak akan mampu bertahan lama. Mereka yakin bahwa energi yang dimiliki oleh generasi ke-6
hanyalah bahan bakar fosil tingkat paling rendah. Paling-paling hanya sisa-sisa kecil yang dahulu mereka tinggalkan. Lagi pula, sumber daya planet ini terbatas. Setelah digali oleh generasi demi generasi, energi tingkat tinggi sudah lama hampir habis. Pada saat yang sama, di 3 arah lainnya, raungan kemarahan dan ketidakrelaan yang sama juga sedang terjadi. Pemimpin ras serigala gigi, Lang DR, melihat pasukan elitnya, pengawal serigala darah, berulang kali menerjang tirai cahaya, lalu terpental oleh kekuatan pantulan hingga tulang mereka patah dan urat mereka robek. Ia begitu marah hingga seluruh bulu serigalanya berdiri tegak. Kekuatan fisik yang selama ini ia banggakan tampak begitu primitif dan menggelikan di hadapan peradaban energi tingkat tinggi. Ini bukanlah kesalahan mereka. Meninggalkan pengembangan senjata berteknologi tinggi memang dapat mempercepat perkembangan kemampuan supranatural, sekaligus menghindari lahirnya krisis mesin cerdas. Namun, yang digunakan oleh negara Huaxu bukanlah kekuatan mereka sendiri, melainkan teknologi dari peradaban tertinggi di alam semesta. Serangan penurunan dimensi seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Pemimpin ras langit, Ming Wo, bahkan tampak wajahnya terdistorsi. Awalnya, ia berniat menurunkan hukuman ilahi agar manusia-manusia bodoh itu berlutut memohon ampun. Namun kini, petir dan badai yang ia ciptakan seolah hanya menggelitik perisai raksasa itu. Rasa tak berdaya itu membuatnya, sang kesayangan langit yang angkuh, merasakan penghinaan yang mendalam. Serangan terhadap negara Huaxu bukan hanya tidak melemah, malah menjadi semakin gila akibat kemarahan dan rasa malu dari keempat ras besar tersebut. Mereka mulai menggunakan berbagai kartu truf, tidak peduli dengan harga yang harus dibayar, hanya demi merobek celah pada medan pertahanan itu. Berbagai energi penghancur berwarna-warni meledak di langit di atas negara Huaxu, mewarnai langit seperti palet cat yang terbalik, indah namun mematikan. Namun, sangat berbeda dengan suasana tegang yang seolah menghancurkan langit dan bumi di luar. Di jantung wilayah negara Huaxu, kota Tianhai. Kota yang dahulu pernah menderita akibat dingin ekstrem itu kini, di bawah perlindungan medan energi, justru mempertahankan ketenangan dan suhu konstan yang menakjubkan. Di lantai paling atas, gedung pencakar langit tertinggi di pusat kota, di depan jendela kaca besar dari lantai hingga langit-langit. Deng Shentong menggoyangkan segelas whisky berwarna amber di tangannya. Ia mengenakan pakaian tempur putih yang dijahit dengan sempurna. Tubuhnya bersandar santai di sofa kulit asli. Ia memandang ledakan cahaya indah di langit luar jendela, seolah sedang menikmati pertunjukan kembang api besar pada malam tahun baru. Ceka, benar-benar spektakuler. Deng Shentong menyesap sedikit minumannya. Senyum percaya diri khasnya yang sedikit nakal tergantung di sudut bibirnya. Kalau para fosil tua itu tahu bahwa serangan mati-matian mereka semuanya diubah menjadi energi pemanas kota kita, entah mereka bakal marah sampai pecah pembuluh darah di tempat atau tidak. Di sampingnya, beberapa jenderal inti dari pasukan bayangan juga berada di sana. Lu Dahai, dengan janggut lebat yang rapi dan mengenakan pakaian tempur, menatap tajam, sudah siap untuk bertempur. Teknologi yang dibawa oleh yang tertinggi memang luar biasa. Laulu ini memang tidak paham teknologi tinggi, tapi cangkang kura-kura transparan ini benar-benar kuat. Tadi sambaran petir itu saja sudah bikin kita deg-degan, tapi hasilnya bahkan tidak terdengar suara apapun. Xiao Honglian mengenakan pakaian tempur ketat berwarna merah yang menonjolkan tubuhnya yang memikat. Ia menyilangkan tangan, matanya memancarkan cahaya fanatik, menatap para prajurit ras langit yang mencoba menembus pertahanan di langit. Ketinggalan zaman, benar-benar ketinggalan zaman. Xiao Honglian mendengus dingin, nadanya penuh penghinaan terhadap keempat ras besar itu. Dulu kita mengira mereka tinggi di atas, seperti dewa yang tak terkalahkan. Sekarang terlihat jelas, mereka hanyalah sekelompok barbar yang mengandalkan bakat fisik dan sedikit warisan kuno. Dibandingkan dengan teknologi canggih yang dibawa oleh yang tertinggi, mereka seperti manusia purba yang mencoba membelah baja tank dengan kapak batu. Cara terbaik untuk menghilangkan pesona adalah dengan memilikinya. Terlebih lagi apa yang mereka miliki sekarang jauh lebih baik.
Akibatnya, 4 peradaban kuno itu, yang dulunya dianggap sebagai peradaban tinggi, justru kini tampak seperti ras primitif. Deng Sentong meletakkan gelasnya, berdiri, lalu berjalan ke jendela besar. Ia mengetukkan jarinya pelan pada kaca, seolah menunjuk musuh di luar sana dari kejauhan. Lagi pula, Lao Zhang sudah menguras seluruh fondasi peradaban penjara pasir yang kuat di Mars selama ratusan juta tahun. Kilatan rasa hormat melintas di mata Deng Sentong, itu adalah rasa hormat terhadap Zhang Yi. Kalian tidak bisa membayangkan betapa besar kesenjangan sumber daya dan teknologi itu. Negara Huaxu saat ini, meskipun populasinya tidak banyak, telah mengalami lompatan kualitas dalam tingkat peradaban. Kita dan mereka sudah bukan lagi makhluk dalam dimensi yang sama. Sayangnya sekarang kita hanya bisa menonton. Lu Dahai menggosok kedua tangannya, tampak gatal ingin bertarung. Kapan yang tertinggi kembali, hanya menerima pukulan tanpa membalas. Ini bukan gaya pasukan bayangan. Golok besarku sudah lama haus darah. Kenapa terburu-buru? Deng Sentong menyipitkan matanya, menatap kejauhan. Karena bos sudah meninggalkan perisai ini untuk kita, berarti dia sudah memperhitungkan segalanya. Menahan diri sekarang adalah demi tamparan yang jauh lebih keras nanti. Saat tombak itu kembali. Itulah awal mimpi buruk bagi para fosil tua itu. Waktu berlalu detik demi detik. Genap 1 jam, pasukan gabungan 4 ras telah meluncurkan daya tembak yang cukup untuk menutupi seluruh wilayah negara Huaxu sebanyak 3 kali. Mesin kapal perang mereka mengalami panas berlebih, para prajurit kemampuan supranatural kelelahan, dan gudang amunisi mulai menipis. Namun, medan pertahanan negara Huaxu tetap berdiri kokoh, bahkan cahaya perisainya tidak berkurang sedikit pun. Tirai cahaya biru itu seperti tembok desahan, memisahkan hidup dan mati, memisahkan barbarisme dan peradaban. Seluruh dunia memperhatikan pertempuran ini. Banyak kekuatan yang awalnya terkejut kini berubah menjadi kebingungan total dan ketakutan yang mendalam. Di kuil emas Bharata Indra, yang selama ini hanya mengamati dengan dingin, kini tidak lagi mampu mempertahankan sikap ilahinya yang tinggi. Ia tiba-tiba bangkit dari takhta gajah putih, pupil emasnya menyusut tajam, menatap layar dengan penuh keterkejutan. Ini jelas bukan sekadar perisai pertahanan. Suara Indra bergetar. Bahkan dengan kekuatan Trimurti yang memperkuat pertahanan nasional Bharata, mustahil bisa tetap tanpa goyangan di bawah serangan sepadat ini. Kekuatan apa yang sebenarnya dikuasai negara Huaxu? Di sampingnya, pemimpin ras 3 kepala yang melambangkan pemeliharaan dan keteraturan, Wisnu perlahan membuka matanya yang mengandung kebijaksanaan kuno. Pada ketiga wajahnya, muncul ekspresi yang sangat serius secara bersamaan. Kita salah menilai. Kita semua salah menilai. Suara Wisnu rendah dan megah, seolah membawa gema sejarah. Level peradaban negara Huaxu sudah menembus batasan planet asal dan melampaui batas peradaban tingkat 1. Peradaban tingkat 1? Dishitian sangat terkejut. Sebagai pewaris peradaban kuno, ia sangat memahami pembagian tingkat peradaban di alam semesta. Peradaban tingkat 0 berarti hanya mampu memanfaatkan sumber daya paling dasar di permukaan planet induk, seperti batu bara, minyak bumi, dan sejenisnya. Sedangkan peradaban tingkat 1 dapat disebut sebagai peradaban tingkat planet. Pada tingkat ini, mereka mampu sepenuhnya menguasai dan memanfaatkan seluruh energi sebuah planet, termasuk panas bumi, energi angin, radiasi matahari, dan lain-lain, serta dapat mengendalikan iklim dan geologi planet dengan presisi. Yang Mulia Vishnu, apakah Anda terlalu melebih-lebihkan negara Huaxu? No, Dishitian bertanya dengan tidak percaya. Hanya berdasarkan sebuah perisai pertahanan, Anda langsung menyimpulkan mereka telah mencapai peradaban tingkat planet? Bukankah itu terlalu gegabah? Tidak. Dishitian, kamu belum memahami kandungan teknologi di dalamnya. Vishnu menggelengkan kepala. Ia mengangkat ekornya yang panjang, menunjuk ke layar, pada lapisan cahaya biru yang terus beriak. Perhatikan baik-baik. Saat serangan mengenai perisai, bukan seluruh perisai yang menahan gaya, melainkan hanya bagian tertentu yang tiba-tiba menyala terang. Apa artinya ini? Dishitian tentu saja tidak mengerti. Dalam tatapan Vishnu,
tampak sedikit kerinduan dan kekaguman terhadap teknologi tersebut. Ini berarti, ini bukanlah pintu baja bodoh yang selalu aktif dengan daya penuh. Ini adalah sistem intersepsi cerdas yang didukung oleh komputasi super. Nenek moyang ras 3 kepala kami pada masa kejayaan galaksi dahulu pernah memiliki teknologi serupa. Itu adalah jaringan pertahanan yang ditempatkan di tepi sistem bintang. Vishnu mulai menjelaskan dengan sabar, sekaligus memberi pelajaran kepada para petinggi yang menyaksikan. Terlihat seperti perisai yang menutupi seluruh negara, tetapi sebenarnya ia terdiri dari banyak sekali node energi mikro. Biasanya, node-node ini berada dalam kondisi siaga berdaya rendah, seperti penjaga yang tertidur. Begitu mendeteksi serangan, entah itu seberkas laser atau sebutir peluru, otak pusat akan segera menghitung titik jatuh, kekuatan, dan sifat serangan tersebut. Kemudian, ia akan mengerahkan node energi terdekat, dan dalam sepersekian detik sebelum serangan mendarat, secara presisi membentuk unit pertahanan berkekuatan tinggi di titik tersebut. Sebagai perumpamaan, Vishnu menggunakan contoh yang mudah dipahami. Serangan dari 4 ras itu seperti bola-bola sepak yang terbang menuju gawang. Sedangkan sistem pertahanan negara Huaxu bukanlah jaring besar yang menutup seluruh ruang di depan gawang. Karena itu, akan menghabiskan energi terlalu besar dan langsung menguras cadangan. Melainkan menempatkan seorang penjaga gawang super yang serba bisa dan memiliki kecepatan tak terbatas di depan gawang. Kemana bola melaju, kesanalah tangan penjaga gawang itu bergerak. Pertahanan presisi titik ke titik seperti ini hanya membutuhkan energi 1/10.000 dari perisai penuh. Selain itu, kekuatan pertahanannya dapat dipusatkan seketika, mencapai pertahanan absolut. Vishnu menghela napas, tatapannya rumit. Tingkat kontrol energi seperti ini, serta kemampuan komputasi waktu nyata yang mengerikan. Jelas, bukan sesuatu yang bisa dikembangkan sendiri oleh peradaban planet ini saat ini. Ini berarti negara Huaxu telah memperoleh kemampuan alokasi sumber daya tingkat planet serta teknologi komputasi kuantum tingkat superfoton dari peradaban tingkat tinggi lainnya. Bahkan ras 3 kepala kami pun tidak mampu dalam waktu sesingkat itu membina sebuah peradaban hingga mencapai tingkat seperti ini. Mereka sudah tidak berada di era yang sama dengan kalian. Kesimpulan Vishnu itu seperti palu berat yang menghantam keras hati di Shitian, serta seluruh petinggi Bharata dan ras 3 kepala yang mendengar percakapan tersebut. Itu juga berarti, di masa depan, ras 3 kepala tidak bisa lagi memandang negara Huaxu dari posisi lebih tinggi, melainkan harus memperlakukannya sebagai setara. Peradaban tingkat 1. Di dunia pasca-apokaliptik ini, ketika semua orang masih bertarung mati-matian demi sepetak tanah atau ladang minyak dan merasa bangga hanya karena membangkitkan satu kekuatan super yang kuat. Pria bernama Zhang Yi itu, tanpa suara, telah mengangkat negerinya ke garis awal peradaban antar bintang. Ini bukan sekadar penindasan kekuatan, ini adalah penindasan dimensi. Ketika seluruh dunia masih terdiam karena terkejut oleh tembok desahan milik negara Huaxu di seberang samudra, kepulauan Nihon, reruntuhan Takamagahara. Tempat itu sudah tidak lagi menjadi wilayah dewa siber yang penuh keindahan aneh, melainkan telah berubah menjadi tanah hangus sepenuhnya. Zhang Yi berdiri di tepi kawah meteor raksasa. Di bawah kakinya adalah tanah berlapis seperti kaca yang masih membara. Bekas sapuan berulang dari laser berenergi tinggi. Di belakangnya, beberapa bola energi hitam melayang, sedang melahap sisa-sisa bangunan terakhir hingga habis. Sudah dibersihkan? Zhang Yi bertanya tanpa menoleh, suaranya dingin seperti angin kutub. Bersih sepenuhnya kah? Yang Xin-Xin berjalan mendekat. Di sekelilingnya melayang banyak panel data. Ia telah menggunakan superkomputer dan otaknya yang luar biasa untuk menguraikan catatan peradaban Jomon. Semua jejak fisik negara tepian rawa sudah dihapus. Seluruh perangkat keras di basis data bawah tanah Takamagahara telah dihancurkan dan datanya sudah saya timpa secara logis. Bahkan jika ras bintang datang sendiri, mereka tidak akan bisa memulihkan 1 byte pun informasi. Ini berarti tidak akan ada lagi yang bisa memperoleh informasi tentang koridor bintang dari reruntuhan negara tepian rawa. Bagus, Zhang Yi mengangguk. Rahasia koridor bintang
milik peradaban Jomon harus terkubur bersama kita. Kebohongan tentang tangga Omega itu tidak boleh memiliki celah sedikit pun. Bos, semuanya sudah beres. Lukeran terbang dari kejauhan dengan mengendarai mecha konstruksi sambil membawa sebuah kotak logam besar di tangannya. Ini adalah sisa terakhir kristal roh persembahan yang disita dari ruang rahasia Gao Yuchan Rishen, serta logam langka yang mereka kumpulkan selama ribuan tahun. Wah, keluarga tikus itu memang kaya. Kali ini cadangan energi kita bisa naik ke tingkat berikutnya. Bawa pergi. Jangan sisakan sehelai pun untuk orang yang datang belakangan, Zhang Yi berkata dengan tenang. Gaya kerja Zhang Yi memang seperti itu. Bahkan jika truk kotoran lewat di depan rumah, ia tetap akan menyuruh Xu Pangxi mencicipinya. Tentu saja, tidak akan ada satupun yang tersisa. Pada saat itu, alat komunikasi Zhang Yi bergetar. Sebuah proyeksi hologram muncul. Di layar tampak wajah Deng Shentong yang sedikit cemas namun juga bersemangat. Bos Zhang, di sana sudah selesai. Deng Shentong melirik keluar jendela, ke langit yang masih dihujani serangan tanpa henti. Nada suaranya sedikit gelisah. Di sini memang aman, tapi gerombolan lalat itu benar-benar menjengkelkan. Sistem pertahanan berjalan dengan baik, tapi Anda tahu, sebelum pergi Anda hanya memberi kami izin untuk sistem perisai. Sistem tombak masih terkunci di otorisasi tertinggi Anda. Sekarang, para anggota pasukan bayangan sudah tidak tahan melihat mereka bertindak seenaknya. Houtu, Chiu, dan Luya juga sudah beberapa kali bertanya, kapan kita bisa melakukan serangan balik?